Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita menginjak pertemuan TM13 ya. Karena Bu Ana hari ini ada keperluan, maka pembelajaran via Zoom Bu Ana tiadakan dan video ini sebagai gantinya. Oke, pertemuan 13 kita kali ini membahas tentang pengembangan sistem. Jadi di dalam pengembangan sistem ini yang dibahas adalah tentang SDLC. Nah, apa yang dimaksud dengan SDLC, kemudian bagaimana gambaran tentang SDLC, kita lihat file berikut ini. Oke, jadi pada TM13 ini kita punya kata kuncinya, yakni apa yang dimaksud dengan SDLC, kemudian ada berapa tahap dalam SDLC tersebut, kemudian ada berapa metode dalam SDLC, terus apa yang dimaksud dengan case dan bagaimana atau apa saja model pengembangan sistem. Oke, seperti biasa Bu Ana sudah membuatkan mind mapping. Jadi secara sederhana SDLC ini adalah konsep tentang pembuatan software atau sistem. Nah, ini ada caranya, yakni metodenya. Metodenya ada siklus, 3 siklus ya. Yang pertama adalah siklus sistem tradisional, kemudian siklus sistem prototype, dan kemudian ada sistem object oriented. Nah, dalam pembuatan sistem ini atau SDLC, yakni kepanjangan dari System Development Life Cycle atau siklus pengembangan sistem, yakni ini adalah proses untuk merancang, kemudian mengembangkan dan menguji software. Tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk memperbaiki kinerja software sebelumnya atau membuat software yang sama sekali baru, jadi belum pernah dipakai, belum pernah dibikin, jadi dibikin baru atau menyempurnakan sistem sebelumnya. Nah, bagaimana siklusnya? Secara sederhana siklus SDLC ini ada 5, yakni yang pertama adalah planning, kemudian kita analisis, kemudian kita desain, kemudian kita implementasikan, selanjutnya adalah kita maintenance. Ini adalah 5 tahap SDLC secara sederhana. Dan untuk memahami bagaimana memplanningnya, menganalisisnya, kemudian mendesain sistemnya dan penerapannya atau apakah sudah sesuai dengan yang diinginkan perusahaan atau belum. Kemudian setelah itu kalau sudah sesuai, bagaimana cara maintenance perawatannya. Nah, dalam tahapan SDLC ini ada beberapa model pengembangan sistem ya. Di sini hanya 3, tapi ada lebih dari 3. Yakni ada model waterfall, ada V-shape, dan ada model incremental. Kalau kita bahas satu-satu dalam pertemuan ini mungkin tidak akan cukup waktunya, karena Bu Ana hari ini akan mengupas sebuah jurnal penerapan SDLC pada sistem transportasi. Jadi masuk ini. Jadi untuk membuat sebuah sistem lebih mudah dilakukan sistem prototype. Jadi yang kedua ini ya, sistem prototype. Jadi kita lihat dulu perusahaannya perusahaan apa. Nah, kebetulan yang dipakai Bu Ana ini adalah sistem perusahaan daerah yang bergerak dalam bidang transportasi. Jadi yang pertama dilakukan adalah identifikasi kebutuhan user. Nah, usernya ini siapa? Nanti kita lihat.
Kemudian setelah tahu usernya siapa, butuhnya data apa, kemudian kita buat softwarenya, prototipenya. Setelah kita buat berdasarkan berkas, jadi butuh data apa saja, kemudian setelah jadi harus diuji. Diuji di sini yang halaman yang sudah sesuai, nah, itu dikembangkan lagi, sedangkan yang belum sesuai itu diperbaiki. Jadi diperbaiki, diuji sampai sesuai dengan yang diinginkan perusahaan. Jadi setelah softwarenya itu selesai dibikin, kemudian dikembangkan versi produksinya, artinya bisa diisi secara massal ya, maksudnya bisa diisi orang lain, kemudian adakah keluhan dari usernya. Nah, itu yang akan kita gali. Kemudian ini SDLC yang ada dalam Wikipedia ya. Jadi Wikipedia dalam bahasa Inggris itu ada menyebutkan tentang 10 fase dalam SDLC. Kalau tadi Bu Ana bilang kan ada 5 fase ya. Sedangkan di Wikipedia ada linknya, nanti bisa cek sendiri, dipelajari sendiri. Nah, pertama sebelum kita menuju pada jurnal yang dimaksud, nah ini ada data apa saja dalam jurnal tersebut, dalam sistem yang diinginkan. Ini SDLC yang membuat program atau software tentang sistem transportasi. Nah, dalam sistem transportasi tentu ada armadanya, apakah itu bis ataukah itu buat travel itu ya, mini bis, kemudian ataukah mobil pribadi. Nah, itu kebetulan di sini adalah armadanya adalah bis. Kemudian berapa sopirnya, jadi berapa bisnya, berapa sopirnya, kemudian siapa petugas yang sopir yang bertugas, kemudian bagaimana data perawatan bis masing-masing. Nah, itu ada adminnya. Jadi sistem ini pembelian tiketnya dilakukan oleh admin. Jadi orang datang dilayani di kantor adminnya, kemudian beli tiket, membayar pada bank atau pada adminnya tersebut, kemudian langsung naik ke bis yang bersangkutan. Nah, ini ada stoknya enggak? Maksudnya dari kapasitas bis itu nanti diketahui berapa jumlah kursinya, kemudian kalikan jumlah armadanya yang beroperasi disesuaikan dengan sopir yang bertugas. Nah, itu nanti adalah stok tiket. Nah, dari stok tiket harian atau apakah itu terjual semua? Nah, itu yang harus disinkronkan dalam sistem ini. Jadi, tiketnya ada dua macam, yakni tiket untuk pelajar dan tiket untuk umum. Kenapa Bu Ana membuka jurnal sebagai bahan belajar kita kali ini? Karena Bu Ana ingin kalian mendapatkan gambaran yang jelas tentang pembuatan sebuah sistem. Jadi sistem itu macam-macam. Kalau kita mau lebih jelas, kita harus lihat sistem apa dulu yang mau kita pakai. Kalau di sini kan sistem transportasi, mungkin saja kalau kalian sudah paham Bu sistem transportasi, mungkin mau lihat sistem dalam universitas atau mungkin sistem dalam perusahaan yang bergerak di bidang lain selain transportasi. Oke, kita ke ini. Nah, ini adalah jurnal monitoring bis Trans Padang yang berbasis web. Jadi, ini adalah perusahaan
perusahaan milik negara ya, BUMN milik negara. Kemudian ini dari kota Padang, di kota Padang. Nah, sebelum dibuat software tentang transportasi ini, jadi sebelumnya itu laporan-laporan itu dilakukan secara manual dengan menggunakan file Word atau file Excel. Jadi banyak laporan yang tidak sinkron dan sinkronnya tidak real time. Nah, di sini kita membahas tentang latar belakang penelitian. Jadi latar belakangnya itu tadi ya, tiketnya berapa yang terjual, tidak tahu. Ketika monitoring sisa tiket yang terjual, tidak tahu. Nah, ini jadi hal-hal yang butuh software. Ini adalah data yang ingin disinkronkan. Nah, bagaimana caranya membuat softwarenya? Pakai teorinya SDLC ini. Jadi ada fasenya ya. Di sini dikatakan 7 fase. Tadi di catatannya Bu Ana ada 5 fase. Nah, prosesnya apa? Analisis sistem, kemudian kebutuhan sistem, data apa saja, kemudian merancang sistem, bagaimana desain interface-nya, kemudian mengembangkan sistem itu sendiri, kemudian menguji sistem tersebut dan mengimplementasikannya. Nah, ini. Jadi di sini ada desain use case diagram. Kalian bisa lihat ini diagram, di sini ada admin, di sini ada pegawai yang input pegawai, artinya bisa sopir yang login, kemudian dia yang pengen tahu jumlah tiketnya yang terjual berapa, jadi penumpangnya yang masuk ke bisnya itu berapa orang. Nah, dia bisa tahu lewat software yang mau dibikin ini. Nah, ini ada juga admin yang berhubungan dengan penjualan tiket. Nah, tiketnya terjual sekian. Nah, uangnya berapa? Tiketnya tadi kan ada 2 macam ya, untuk pelajar dan untuk umum. Nah, jadi yang pelajar berapa yang terjual, yang umum juga berapa. Nah, ini untuk cetak laporan secara bulanan ini. Terus ada kelas diagram. Kelas adalah spesifikasi yang menghasilkan sebuah objek. Jadi keadaan atau atribut suatu sistem. Bisa dicek nanti. Jadi ini adalah database, tabelnya apa saja, kemudian kolomnya itu apa saja. Ini ada pada class diagram. Misalkan data sopir, namanya siapa, kemudian nomor induk pegawainya berapa, kemudian alamat, tempat tanggal lahir, lama bekerja, mungkin seperti itu. Kemudian database, base-nya mungkin keluaran tahun berapa, jenisnya apa, berapa kali masuk bengkel. Nah, kayak gitu. Nah, ini adalah perancangan database. Jadi dalam pengembangan sistem ini kita terkait erat dengan yang dinamakan database. Jadi kemarin kita kenapa kok nggak pakai Excel aja? Kenapa kok harus pakai sistem khusus database? Nah, karena sistem database ini adalah sistem yang meringkas. Jadi kalau dalam Excel itu data sebanyak apa ya itu yang ditampilkan. Tetapi kalau dalam database yang diminta data apa saja ya disesuaikan. Misalkan mencari sopir yang namanya Pak Eko misalkan begitu ya.
ini sedang pegang bis nomor berapa. Nah, itu data yang banyak itu disembunyikan, datanya Pak Eko saja yang dimunculkan. Nah, itu adalah program database. Kemudian database ini juga butuh spesifikasi hardware untuk menyimpan datanya secara cloud computing. Jadi kalau kita bicara tentang software yang bisa diakses secara mobile, maka penyimpanannya akan lebih baik jika dilakukan secara cloud computing. Artinya penyimpanan awan kita, perusahaan itu tinggal menyewa berapa kapasitas cloud yang diinginkan, nah, tanpa perlu melakukan maintenance terhadap server untuk penyimpanan data tersebut. Nah, ini ada perancangan antarmuka. Jadi selain tadi datanya disimpan, nah ini adalah untuk memasukkan data. Jadi ini antarmuka atau yang dihadapi pegawai ketika mau melakukan perawatan. Jadi, oh ini bisku waktunya ganti oli misalkan gitu ya. Jadi dimasukkan jenis tindakan apa, kemudian perawatan biayanya berapa. Nah, itu dimasukkan jadi laporannya langsung real time bisa diakses oleh pimpinan Dishub UPT Trans Padang ini. Nah, ini adalah contohnya. Jadi kalau ini usernya itu admin, ya login ada passwordnya. Kalau itu usernya itu sopir, ada passwordnya. Jadi tidak semua orang bisa mengakses UPT Trans Padang. Nah, ini harus dilakukan pengujian juga. Nah, tadi kan dibilang Bu Ana ya, desainnya bagaimana? Nah, ini ada nomor, jenis tiket, harga, jumlah, subtotal. Nah, ini ngujinya setelah di launching kelihatan enggak? Maksudnya berapa pelajar yang bulan itu naik bis? Nah, ini kelihatan. Ada 476. Nah, uangnya segini. Kemudian yang umum harga tiketnya itu 3.500, kalau pelajar 1.500. Nah, ini jumlah penumpangnya. Jadi langsung bisa kelihatan kepala UPT Padang kalau mau lihat kita biayanya melebihi pendapatan atau enggak. Nah, itu bisa langsung lihat laporan pendapatan. Kemudian kalau biayanya itu selain untuk pegawai gaji sopir juga untuk biaya perawatan bis. Nah, ini gambaran tentang laporan stok tiket bulanan. Jadi dari armada yang dimiliki oleh UPT Padang tadi, ada berapa kursi yang tersedia tiap harinya, kemudian dikalikan 30 hari. Nah, ada berapa kursi kosong tiap harinya. Nah, itu ditotal sampai hari sampai 1 bulan ya. Jadi nanti diketahui pendapatannya berapa. Nah, ini adalah contoh biaya perawatan. Jadi ini ada tanggal perawatannya, kemudian nomor dinding, ini mungkin nomor bisnya, armada nomor 4, armada nomor 2, kemudian jenis tindakan, bisa ganti oli, ganti ban, servis mesin, perbaikan AC atau CCTV atau kursi mobil yang mungkin ada yang rusak. Nah, ini sebesar 6.800.000 tadi pendapatannya 1.400.000. Berarti kalau pendapatan tiket per bulan ini lebih rendah, berarti rugi dong Bu. Nah, karena ini adalah fasilitas dari pemerintah Kota Padang, maka tidak dilakukan uji rugi mencari rugi labanya ya, tapi karena ini fasilitas yang
misalkan ada kerugian ya harus ditutup oleh apa? Harus di-cover oleh pemerintah Kota Padang. Nah, ini jadi kenapa kok pendapatannya 1.400.000 kemudian perawatannya sampai 6.900.000. Nah, ini adalah jawabannya karena ini armada pemerintah Kota Padang. Jadi kesimpulannya dari penelitian ini, maka monitoring base pada UPT Trans Padang bisa dilakukan. Kemudian permasalahan yang muncul bisa ditangani dengan sistem yang baru. Jadi hanya dilakukan sistem baru ini adalah pada bagian pendapatan, pembagian tiket, dan koperasi. Kenapa kok koperasi? Nah, ini tadi yang berhubungan dengan biaya perawatan tadi ya. Jadi yang mengcover adalah koperasinya. Oke. Sebelumnya ini dilakukan Microsoft Office. Terus terjadi banyak trouble, banyak data tidak sinkron, sehingga harus dilakukan melalui sistem database tersendiri. Kemudian sistemnya sudah user friendly, jadi proses monitoringnya bisa terkomputerisasi dan diawasi secara baik dan benar. Nah, dengan adanya sistem, maka media penyimpanan, karena itu tadi cloud computing, kemungkinan rusak atau kehilangan data bisa diminimalisir. Oke, sampai di sini pertemuan kita kali ini sebenarnya masih banyak ya yang mau dibahas tentang pengembangan sistem itu. Jadi misalkan selain tahapan dalam SDLC itu ada misalkan studi kelayakan. Nah, di situ data apa saja yang butuh di cover dalam sistem. Nah, ini ada studi kelayakannya. Kemudian ada juga bila terjadi kesalahan program bagaimana? Apakah bisa sistemnya itu dibongkar pasang dengan cepat? Nah, itu juga perlu dibahas lebih dalam, tapi bisa kalian teruskan sendiri. Kemudian ada juga yang namanya pengujian. Ini ada berapa macam pengujian. Nah, kemudian ada pemeliharaan, maintenance. Nah, ada berapa macam pemeliharaan. Terus ada berapa macam prototype. Tadi kan dibilang harus ada model prototype. Jadi kalau mau buat sistem software itu harus ada contohnya yang mau dipakai sebagai acuan, dan dari contoh itu tadi bisa dilakukan pengembangan tersendiri. Oke, kemudian ada yang namanya tool case. Jadi computer aid software engineering. Jadi tool case ini adalah software yang dipakai untuk membuat software atau sistem seperti yang dicontohkan pada jurnal barusan. Oke. Kemudian ada lagi yang dimaksud dengan metode agile. Ini adalah metode yang agile di sini artinya adalah lincah. Jadi ketika ada permasalahan, apakah permasalahan ini bisa cepat teratasi, bisa mendapatkan solusi secepatnya. Nah, itu yang dinamakan metode agile. Oke, sampai di sini pertemuan kali ini. Semoga share Bu Ana walaupun sedikit tapi bisa diambil manfaat dan bisa berguna dalam kehidupan kalian nanti, ataupun buat kalian yang sudah bekerja mungkin bisa sebagai bahan referensi dalam pekerjaan kalian. Oke, sampai di sini Bu Ana akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.